Hai, hari ini kita akan belajar tentang alat, bahan, dan teknik kerajinan bahan lunak alami. Yang akan kita pelajari adalah tanah liat, kulit, floor clay, paper clay, dan getah nyatu. Hayo, siapa yang sudah pernah bermain dengan tanah liat? Hasil kerajinannya sering kita sebut keramik atau gerabah. Tanah liat bisa dibuat menjadi patung, peralatan rumah tangga, dan aksesoris. Nah, alat apa saja sih yang kita butuhkan untuk membuat kerajinan keramik? Anak-anak harus menyiapkan butsir yang berfungsi untuk mengukir tanah liat. Kemudian kick wheel, alat putar kaki, hand wheel, alat putar tangan, kawat pemotong, roll kayu untuk memipihkan tanah liat, spons untuk menghaluskan tanah liat, dan tungku pembakar untuk mengeraskan tanah liat. Ada 5 teknik dalam pembuatan kerajinan keramik. Teknik yang pertama adalah slab, yaitu memipihkan tanah liat dengan bantuan roll kayu. Teknik yang kedua adalah pinch, yaitu pembentukan secara manual dengan memijit dan menekan tanah liat menggunakan jari. Teknik yang ketiga adalah coil, yaitu pembentukan secara manual dengan memilin tanah liat. Teknik selanjutnya yaitu putar, yakni pembentukan secara simetris dengan bantuan hand wheel atau kick wheel. Teknik yang kelima adalah cetak. Cetak ini bisa menggunakan press, tekan, atau cetak cor. Semoga kalian paham ya. Nah, bahan lunak alam selanjutnya adalah kulit. Kulit bisa dimanfaatkan untuk membuat kerajinan wayang, hiasan dinding, atau kebutuhan fashion. Apa saja ya alat yang dibutuhkan untuk membuat kerajinan kulit? Kalian perlu menggunakan tatah untuk motif timbul, lalu menggunakan pelong untuk membolong kulit. Gunting dan cutter khusus kulit juga dibutuhkan ya. Untuk menjahit, kalian perlu jarum atau mesin jahit. Nah, hasil pengolahan kulit dibagi menjadi 2, yaitu kulit mentah dan kulit matang. Untuk pengolahan kulit mentah, kulit direndam dengan air selama 1 hari. Kemudian direntangkan di atas figura kayu dengan kuat. Setelah itu, kulit dijemur di bawah terik matahari sampai kering. Kulit yang sudah kering dikerok bagian rambut dan sisa dagingnya. Kulit yang sudah bersih dijemur hingga kering. Nah, kulit mentah siap digunakan untuk bahan kerajinan. Untuk kulit matang diolah dengan bahan kimia tertentu ya. Oke, lanjut ke bahan selanjutnya. Floor clay sering disebut clay tepung atau clay dough. Floor clay sering digunakan untuk pembuatan aksesoris atau pajangan. Untuk membuat clay tepung ini sangat mudah ya. Bahannya pun mudah didapatkan, hanya dengan menggunakan tepung terigu, tepung beras, tepung tapioka, lem putih, baby oil, natrium benzoat, dan pewarna makanan. Untuk membuat clay tepung ini, cukup mencampurkan semua tepung, lem fox, natrium benzoat, serta ditambahkan baby oil supaya tidak lengket. Nah, setelah itu, adonan bisa dibagi untuk diberi warna. Tidak ada teknik khusus untuk pembuatan kerajinan clay tepung ya. Anak-anak bisa membentuk dengan tangan kosong maupun dengan bantuan alat seadanya. Yuk, lanjut ke bahan selanjutnya ya. Bubur kertas merupakan bahan yang ramah lingkungan karena dibuat dengan menggunakan kertas bekas. Bubur kertas bisa diolah menjadi topeng dan aksesoris lainnya. Nah, ini adalah alat dan bahan untuk membuat bubur kertas. Kalian bisa menyiapkan koran bekas atau tisu, garam, tepung kanji, baskom, air secukupnya, dan saringan. Proses membuat bubur kertas ini cukup mudah ya. Pertama, potong kecil-kecil kertas atau tisu, masukkan ke baskom lalu rendam dengan air selama 1-2 hari. Jangan lupa menambahkan sedikit garam untuk menghindari kebusukan. Setelah itu, kertas yang sudah hancur, saring dengan menggunakan saringan. Campurkan bubur kertas dengan pasta kanji, lalu uleni hingga paper clay siap untuk digunakan. Nah, mudah bukan? Yap, sampai kita pada bahan yang terakhir. Getah nyatu. Mungkin asing ya bagi kalian yang hidup di Pulau Jawa, karena getah nyatu banyak dijumpai di Kalimantan Tengah. Biasanya bahan ini digunakan untuk membuat hiasan 3 dimensi. Nah, ini adalah alat dan bahan yang digunakan untuk membuat kerajinan getah nyatu. Anak-anak perlu menyiapkan getah nyatu, pewarna, papan kayu, air rebusan, gunting, dan roll kayu.
Untuk mengolah getah nyatu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah merebus batang pohon nyatu sebanyak 3 kali untuk mendapatkan getah nyatu yang paling baik. Perebusan pertama dilakukan dengan mencampurkan sedikit minyak tanah, sedangkan perebusan kedua dan ketiga cukup menggunakan air. Setelah getah nyatu terkumpul, bisa diberi warna. Getah nyatu digiling, direbus kembali, lalu diangkat dan ditarik memanjang untuk mendapatkan ketipisan tertentu. Getah yang tipis sudah dapat dibentuk untuk kerajinan. Oke, demikian dari Bunita, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like ya. Bye!